Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Manandasari dengan NIM 2262231 dengan MK Pengantar Ekonomi dengan dosen pembimbing Pak Raja Hardiansyah. Di sini saya akan membahas tentang sewa, bunga, dan keuntungan. Hal-hal yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah definisi sewa ekonomi, yang kedua perbedaan antara sewa ekonomi dan pendapatan, yang ketiga sewa tanah sebagai satu surplus, yang keempat penentuan terhadap modul dan produktivitas modal, yang kelima penentuan tingkat bunga dan perbedaan harga nominal dan bunga real, dan yang terakhir adalah teori-teori yang menerangkan sebab-sebab pengusaha memperoleh keuntungan. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi sewa. Sewa ekonomi dapat diartikan sebagai harga yang dibayar ke atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya. Lalu, definisi dalam kehidupan sehari-hari juga mempunyai definisi yang berbeda. Definisi sewa dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan suatu keluarga ke atas rumah yang disewanya. Lalu, definisi lain dari sewa menurut segolongan ahli ekonomi mendefinisikan sewa ekonomi adalah bagian pembayaran ke atas suatu produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya, dari pilihan pekerjaan lain yang terbaik yang mungkin dilakukannya. Lalu, analisis penentuan sewa banyak dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi yang hidup pada permulaan abad ke-19. Pandangan David Ricardo, salah satu ahli ekonomi klasik yang terkemuka sampai sekarang, masih selalu disinggung apabila analisis mengenai sewa ekonomi dilakukan. Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa harga-harga yang tinggi tersebut disebabkan karena tuan tanah menuntut sewa yang tinggi ke atas tanah yang dimilikinya. Lalu, tanah dan sewa ekonomi. Tanah merupakan faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat diubah, yaitu jumlahnya tidak dapat ditambah atau dikurangi. Yang dapat dilakukan adalah memperbaiki mutu dari tanah yang tersedia, misalnya dengan menyediakan irigasi yang baik, ditambah tanah yang digunakan untuk persawahan dan pembuatan proyek-proyek mencegah banjir, ditambah tanah yang sering digenangi air. Harga sewa tanah tidak dapat melakukan peranan yang sama seperti harga faktor produksi lainnya. Maksudnya, perubahan-perubahan sewa tanah tidak akan menimbulkan pengaruh atau efek pun kepada penawarnya. Perubahan sewa tidak akan mengubah penawaran tanah. Telah ditujukan dalam uraian mengenai berapa besar pun perubahan sewa tanah yang berlaku, penawaran tanah tidak akan mengalami perubahan. Apakah sewa tanah adalah nol atau bernilai berjuta-juta rupiah, jumlah penawaran tidak akan bertambah atau berkurang. Sifat penawaran tanah yang seperti itu menyebabkan ahli ekonomi menganggap sewa tanah sebagai sewaan surplus. Maksudnya, sewa tanah bukanlah suatu pembayaran atau perangsang untuk manajemen agar tanah dapat disesuaikan jumlah atau penawarannya dengan yang diperlukan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Apakah sewa nol atau sedikit atau sangat tinggi, jumlah tanah yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi tetap sama banyaknya. Lalu kita akan membahas tentang sewa ekonomi dan penempatan pindahan. Dalam menguraikan arti sewa ekonomi telah dinyatakan dua definisi dari pengertian tersebut. Yang pertama adalah definisi yang sederhana dan yang kedua adalah definisi yang telah lebih disempurnakan lagi oleh ahli ekonomi. Di dalam bagian ini lebih lanjut akan diterangkan definisi sewa ekonomi yang telah disempurnakan tersebut. Setiap faktor produksi termasuk tanah dapat digunakan untuk berbagai kegiatan produksi tanah. Misalnya dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dan dapat juga digunakan sebagai tempat mendirikan industri atau untuk daerah permukiman. Sebagai tempat untuk kegiatan pertanian, tanah dapat pula digunakan untuk berbagai kegiatan pertanian, yaitu menanam jagung atau padi atau bahan sayuran lainnya. Kalau tanah ditinjau sebagai tempat di mana beberapa kegiatan ekonomi juga dilakukan ke atasnya, penawaran tanah untuk sesuatu tujuan kegiatan yang dapat dilakukan di tanah tersebut tidak perlu lagi dipandang sebagai tidak elastisitas sempurna. Penawaran tanah untuk ditanam jagung atau padi atau untuk dijadikan perumahan sama sifatnya dengan penawaran faktor produksi lainnya. Lalu kita akan membahas tentang modal dan suku bunga. Pembayaran ke atas modal yang dipinjam dari pihak lain
Dinamakan bunga, ia biasanya dinyatakan sebagai presentasi dari modal yang dipinjam seperti misalnya 10%, 12%, atau 15%. Bunga yang dinyatakan sebagai presentasi dari modal dinamakan suku bunga. Pada umumnya, presentasi yang dinyatakan menunjukkan suku bunga dari jumlah modal di dalam 1 tahun. Dengan demikian, dinyatakan suku bunga adalah 15%. Artinya, dari sebuah dalam modal yang dipinjam peroleh suku bunga adalah 15% setahun. Di dalam perekonomian modern, perusahaan-perusahaan memerlukan modal untuk manajemen dan memperbesar usahanya. Sebaliknya, rumah tangga memiliki kelebihan pendapatan yang dapat memperbesar usahanya, dipinjam dengan harapan untuk memperoleh bunga. Analisis dalam bagian ini bertujuan untuk menerangkan hal-hal berikut. Yang faktor utama yang menentukan permintaan dalam modal, faktor utama yang menentukan penawaran tabungan oleh masyarakat, teori-teori yang menerangkan penentuan suku bunga, sebab-sebab terhadap beberapa tingkat bunga dalam perekonomian, dan perbedaan di antara suku bunga nominal dan suku bunga real. Peranan modal. Perekonomian, dalam setiap perekonomian kita memproduksi memerlukan barang modal, dan perekonomian yang sangat primitif sekali. Modal dalam perekonomian primitif, dalam perekonomian modern, barang modal yang kompleks dan sangat tinggi produktivitasnya. Di dalam perekonomian modern, perusahaan-perusahaan harus terus mempertahankan daya persaingannya dan meminjam keterlangsungan hidup usahanya untuk menjamin agar teknik memproduksi tetap menjamin kemajuan dan tetap. Lalu, reduktivitas modal permintaan. Dana modal yang lain digunakan untuk investasi tergantung pada produktivitas dan dana modal tersebut. Dengan demikian, seperti juga dengan tenaga kerja, faktor terutama yang menentukan permintaan ke atas dana modal adalah produktivitasnya. Produktivitas dan modal dihitung dengan cara menentukan besarnya pendapatan rata-rata tahun neto, yaitu setelah dikurangi dengan penyusutan modal digunakan dan dinyatakan sebagai persentase dari modal yang ditanamkan. Produktivitas modal tersebut dinamakan tingkat pengembalian modal dan atau rate of returns. Lalu menentukan tingkat pengembalian modal. Di dalam kegiatan perusahaan yang sebenar, penentukan tingkat pengembalian modal adalah lebih rumit daripada contoh yang baru saja diterangkan. Kerumitan tersebut timbul sebagai akibat dari usia barang modal yang panjang, yaitu ia digunakan selama beberapa tahun dan bahkan banyak penggunaan dan dilakukan selama bertahun-puluh tahun. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dari suatu investasi pada umumnya meliputi lebih dari 1 tahun. Suku bunga dan tabungan masyarakat. Dalam suatu perekonomian, tidak semua pendapatan yang diterima masyarakat akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi sebagai dari pendapatan tersebut. Akan disisihkan penerima pendapatan sebagai tabungan. Penabungan ini dilakukan untuk beberapa tujuan seperti untuk membiayai pengeluaran konsumsi semasa sudah mencapai usia pensiun, untuk mengumpulkan biaya pendidikan anak-anak pada masa mereka dewasa, dan untuk berjaga-jaga di dalam kerusahan masa yang akan datang. Pandangan klasik. Menunggu dalam analisis ekonomi terdapat 2 pandangan berbeda tentang faktor penting yang menentukan jumlah tabungan dalam masyarakat. Pandangan tradisional dan pandangan ahli-ahli yang digolongkan sebagai ahli ekonomi klasik. Ahli-ahli ekonomi yang hidup akhir ke-18 hingga permulaan abad ke-20 berkeyakinan bahwa jumlah hubungannya yang dilakukan masyarakat ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin besar jumlah tabungan yang akan dilakukan masyarakat. Lalu, pandangan Keynes. Menurut pandangan modern, yaitu pandangan sesudah masuk klasik, tabungan tergantung kepada pendapatan nasional. Pendapatan seluruh penduduk dalam perekonomian pada tingkat pendapatan nasional yang rendah. Dalam perekonomian, pada tingkat pendapatan nasional yang rendah, tabungan akan negatif, yaitu konsumsi masyarakat lebih tinggi dari pandangan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi tabungan masyarakat. Penentuan suku bunga. Pandangan klasik menurut ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh permintaan ke atas, tabungan dan penawaran tabungan. Pandangan Keynes, ekonomis sebelum klasik pada umumnya memberikan songkongan kepada pandangan Keynes berikut. Suku bunga tergantung kepada jumlah yang beredar, penawaran uang, dan preferensi permintaan uang. Yang dimaksud dengan preferensi ekuiditas adalah permintaan ke atas uang oleh seluruh masyarakat
Dalam perekonomian Keynes meyakinkan bahwa permintaan uang di masyarakat mempunyai 3 motivasi tujuan, yaitu tak transaksi, yaitu masyarakat meminta uang membayar konsumsi yang dilakukannya, untuk berjaga-jaga, yaitu untuk menghadapi masalah-masalah yang terduga, seperti kesehatan dan kehilangan pekerjaan lain. Lalu, untuk spekulasi, yaitu ditanamkan ke saham-saham atau surat-surat berharga lainnya. Faktor-faktor penyebab perbedaan suku bunga. Perbedaan risiko pinjaman permintaan membayar, suku bunga yang lebih rendah dari suku bunga pinjaman swasta, walaupun begitu pemerintah masih dapat memperoleh pinjaman yang diperlukannya. Karena fisika dari meminjamkan kepindahan pemerintah adalah sangat kecil. Salah satu pertimbangan Batik Bank di dalam menentukan suku bunga yang akan dikenakan adalah risiko memberikan pinjaman tersebut kepada usaha yang telah lama berkembang atau kepada yang tidak dapat resikonya. Mereka mendapatkan suku bunga yang rendah. Kepada usaha yang sangat tinggi resikonya, mereka akan mengenakan suku bunga yang tinggi. Sumber keuntungan ekonomi, keahlian keusahawan. Seperti juga upah, sewa, dan bunga, keuntungan adalah pembayaran ke atas jasa yang diberikan oleh suatu faktor produksi. Keuntungan merupakan pembayaran kepada keahlian usahawan yang disediakan oleh para pengusaha. Keahlian keusahawan tersebut akan digunakan para pengusaha dalam membuat keputusan-keputusan berikut. Yang pertama, menentukan barang apa yang perlu diproduksi, yang dijual kepada masyarakat dan berapa banyaknya, dan menentukan cara memproduksi yang terbaik, kombinasi faktor-faktor produksi yang paling efisien dan produksi barang tersebut. Dengan demikian, pokok dalam menggunakan keahlian keusahawan yang dimiliki fungsi para pengusaha dalam proses produksi adalah menentukan cara yang paling efisien dalam menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat. Apabila usaha mereka berhasil, mereka akan dapat memperoleh balas jasa dan jeripaya dalam untuk keuntungan ekonomi atau keuntungan murni. Ada kalanya usaha mereka mengalami kegagalan, yaitu apabila mereka memperoleh keuntungan ekonomi yang negatif, suatu keadaan di mana hasil penjualan tidak dapat menutupi seluruh biaya termasuk biaya tersembunyi yang dikeluarkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sewa, bunga, dan keuntungan. Apabila saya mempunyai kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.